Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Jangan pernah berpikir kalau uang di dompet ataupun tabungan bank kalian itu bakal selamanya aman ya. Sejarah membuktikan kok ada beberapa momen di mana keputusan salah satu orang di pemerintahan itu bisa bikin mata uang negara hancur total dalam hitungan jam. Mau tau nggak ada apa aja? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Argentina. Di tanggal 1 Desember 2001, warga Argentina tuh benar-benar merasakan mimpi buruk karena mendadak tabungan mereka di bank tuh nggak bisa diambil sama sekali. Jadi itu semua bermula gara-gara pemerintahnya panik karena negara mereka mau bangkrut dan orang-orang tuh rebutan narik dolar. Sehingga Menteri Keuangannya itu Domingo Cavallo bikin kebijakan ekstrim bernama Corralito yang membuat semua rekening bank warga dibekuin dalam semalam. Bayangin deh ya guys, setelah diprotes pun akhirnya rekening warga memang boleh diakses, tapi cuma bisa narik duit maksimal 250 peso per minggu alias sekitar 4 juta rupiah doang dong guys. Otomatis warga pada langsung ngamuk lah ya dan berujung pada menggedor-gedor pintu bank sambil teriak koros, devuelvan los ahorros, yang artinya adalah maling, kembalikan duit kami. Terus chaosnya nggak berhenti sampai di situ aja ya guys, karena Argentina pun mengaku nggak bisa bayar utang luar negerinya dong. Bagikan jatuh ketimpa tangga sih ini. Alhasil nilai mata uang mereka tuh langsung anjlok dan efeknya tabungan warga yang tadinya dalam bentuk dolar pun otomatis dipaksa dikonversi ke peso yang udah nggak ada harganya. Warga tuh auto miskin instan dan kehilangan lebih dari separuh nilai jerih payah mereka gara-gara selisih kurs yang ambyar ya teman-teman. Tragedi inilah yang menjadikan alasan juga kenapa sampai detik ini banyak orang di dunia termasuk Indonesia punya trauma sistemik dan juga agak parno kalau harus menaruh seluruh asetnya tuh di bank di saat kondisi negara sedang tidak stabil. Venezuela. Terkenal punya cadangan minyak terbesar di dunia, ternyata nggak bikin negara Venezuela bisa ongkang-ongkang kaki ya guys. Soalnya karena salah urus di bulan November 2016 lalu, ekonomi negara mereka tuh hancur lebur. Hiperinflasi parah, harga barang naik tiap jam, dan mata uang Bolivar pun sampai nggak dianggap berharga juga dong. Nah, alih-alih memperbaiki sistem ekonomi, pemerintahnya malah milih jalan pintas super pasrah, yaitu menyunat angka 0 di uang kertas mereka biar kelihatan lebih sedikit. Totalnya tuh nggak main-main ya, ada 14 angka 0 yang dihapus bertahap. Mulai dari zaman Presiden Hugo Chavez pada tahun 2008 yang motong 3-0, lalu Presiden Nicolas Maduro tahun 2018 yang motong 5-0 saat inflasi menembus 1,8 juta %, dan tahun 2021 disunat lagi 6-0. Efeknya tau nggak apa? Duit kertas mereka beneran kayak nggak ada harganya, bahkan sampai ada yang jadikan kerajinan tangan seperti tas ataupun dompet karena lebih berharga seninya daripada nilai nominalnya. Gila ya, dan karena udah capek sama mata uang sendiri, sekarang mayoritas warga Venezuela akhirnya beralih total pakai dolar Amerika Serikat untuk transaksi sehari-hari. Cuma kalau ngelihat kondisi ekonomi kita sendiri, ya semoga sih ya pemerintah Indo nggak kepikiran rencana ini juga. Zimbabwe. Di Afrika bagian selatan atau lebih tepatnya di Zimbabwe, dulu tuh terkenal dengan julukan lumbung pangan karena tanah di sana pada subur-subur semua. Namun, karena pemerintahnya hobi nyetak uang tanpa kendali demi bayar utang dan juga tentara, nilai mata uang mereka langsung terjun bebas ke jurang maut. Pada puncaknya di November 2008, inflasi bulanan mereka beneran nembus angka fiktif 79,6 miliar % dong teman-teman. Kalian tau gak sih itu artinya apa? Yap, harga barang bakal berlipat ganda setiap 24,7 jam sekali. Jadi kalau pagi kalian beli roti harganya tuh 10.000, besok pagi nih harga roti itu mungkin udah jadi 1 juta. Gila banget kan? Pemerintahnya sampai stres dan juga nekat merilis uang pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe pada Januari 2009. Kok nggak kapok-kapok ya? Tragisnya, lembaran uang 100 triliun itu bahkan nggak cukup loh untuk bayar ongkos bus kota kabarnya guys. Makanya di tahun itu mata uang mereka kehilangan lebih dari 99,9% nilainya, dimana orang-orang kalau mau belanja ke pasar pun tuh sampai harus bawa duit berkarung-karung cuma untuk beli sembako doang ya. Dan di tahun 2009 mata uang dolar Zimbabwe resmi ditinggalkan, serta mereka tuh milih pakai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat atau rand Afrika Selatan demi bisa bertahan hidup. Rusia. Krisis yang satu ini sangat bersejarah karena sebenarnya ada andil dalam melahirkan sosok Vladimir Putin.
Jadi pada tanggal 17 Agustus 1998, pemerintah Rusia tuh tiba-tiba menyerah dan mutusin untuk berhenti mempertahankan kurs mata uang rubel. Nggak cuma itu ya, mereka juga gagal bayar utang domestik dan juga ngemis penundaan bayar utang luar negeri selama 90 hari. Efeknya tuh brutal habis karena hanya dalam waktu 3 minggu, mata uang rubel kehilangan 2/3 nilainya dong. Tabungan warga menguap, barang impor melonjak nggak kebeli, dan bank-bank swasta langsung tumbang. Namun kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Pemicunya tuh komplit banget guys. 1. Utang negara yang udah numpuk. Kedua, harga minyak dunia yang lagi jatuh-jatuhnya padahal minyak itu sumber cuan utamanya Rusia ya. Dan yang ketiga, kena efek domino dari krisis moneter Asia pada tahun 1997 yang juga sempat bikin Indonesia tuh babak belur. Keren ya sih, meskipun Rusia tuh sempat lumpuh total pada waktu itu, tapi sekarang mereka tuh udah berhasil nata ulang ekonominya kok. Sedangkan Indonesia, walaupun dari krisis itu emang udah sempat membaik, tapi sekarang mah, udahlah ya, kita doain aja semoga Indonesia juga balik berjaya seperti Rusia guys. Korea Utara. Gara-gara negaranya tuh tertutup banget dari dunia luar, banyak yang nggak tahu nih kalau ekonomi Korea Utara pun sebenarnya pernah merasakan definisi hancur dalam semalam kok. Jadi pada tanggal 30 November 2009, rezim Korea Utara tuh tiba-tiba mengumumkan lewat pengeras suara kalau mereka bakal melakukan reformasi mata uang per tanggal 1 Desember. Aturannya gini, uang 1000 won lama bakal ditukar jadi 10 won baru. Ya awalnya sih warga oke-oke aja, tapi waktu muncul pengumuman kalau tiap rumah tangga cuma boleh nukerin maksimal 100.000 won lama doang, wah pada ngamuk dong. Soalnya ini berarti kalau punya tabungan 1 juta won hasil kerja keras selama bertahun-tahun, ternyata sisa 900.000 wonnya itu nggak boleh ditukar dan langsung dianggap jadi kertas sampah tidak berharga. Dampaknya pun bukan cuma bikin warga syok doang ya, tapi bikin pasar kacau total serta memicu kepanikan massal. Bahkan dalam waktu 1 minggu mata uang won korut langsung anjlok 96% terhadap dolar Amerika Serikat loh. Lalu dalam waktu 3 hari harga beras pun jadi melonjak parah dari 17 won jadi 50 won per kilogramnya. Kebayang gak sih betapa sedihnya mereka? Udah gak ada opsi naruh uang di tempat lain, gak bisa minta bantuan negara lain, ujung-ujungnya cuma bisa pasrah sama peraturan negaranya sendiri. Bahkan saking kacaunya, pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan ini dikabarkan langsung dieksekusi mati oleh rezim karena dianggap gagal total dan bikin malu. Lebanon. Dulu, kota Beirut di Lebanon pernah dijuluki Swissnya Timur Tengah karena sistem perbankannya tuh yang super maju dan jadi pusat finansial regional. Tapi semua kemewahan itu runtuh nyaris dalam 1 malam karena sejak Oktober 2019, rakyat Lebanon tuh tiba-tiba kehilangan akses ke uang mereka sendiri di bank ya teman-teman. Pihak bank pun secara sepihak melakukan hal itu gara-gara kehabisan stok valuta asing alias dolar Amerika Serikat akibat skema keuangan pemerintah yang mirip judi Ponzi. Alhasil, bank tuh secara sepihak membekukan dana nasabah hingga total 72 miliar dolar Amerika Serikat dong. Warga dilarang keras ya menarik tabungan dolar mereka dan kalaupun boleh jumlahnya tuh dibatasi sangat ketat. Bahkan kabarnya sempat cuma boleh ditarik dalam mata uang lokal yaitu lira yang nilainya tuh udah jeblok 98%. Rakyat yang aslinya punya tabungan miliaran rupiah langsung jatuh miskin instan karena nggak bisa beli makan ataupun berobat. Dan seperti yang udah kalian tebak ya, warga lokal akhirnya muak semua sama peraturan itu, di mana kemudian ada 2 orang yang merampok bank cuma demi bisa cairin tabungan mereka sendiri. Dan mengejutkannya, para perampok ini tuh bukannya dihujat, tapi malah dipuji sebagai pahlawan sama warga sekitarnya ya. Yugoslavia. Waktu Yugoslavia mulai pecah dan juga dilanda perang saudara, serta kena sanksi ekonomi internasional di awal tahun 90-an, rezim Slobodan Milosevic malah ngambil keputusan blunder nih teman-teman, yaitu nyetak duit sebanyak-banyaknya untuk mendanai militer. Hasilnya tau nggak apa? Bukannya solutif, tapi malah chaos total. Soalnya pada Januari 1994, inflasi mereka menyentuh angka 313 juta %. Bahkan inflasi hariannya mencapai 62%, yang artinya nih harga barang berlipat ganda setiap sekitar 34 jam sekali. Dan saking tingginya harga barang, pemerintah tuh sampai harus menerbitkan uang kertas pecahan 500 miliar dinar dong. Gila, hidup zaman itu sih bener-bener bikin stres ya. Soalnya karena harga barang naik hitungan jam, para pemilik pabrik dan juga perusahaan sampai harus bayar gaji karyawannya sebanyak 2 kali sehari waktu jam istirahat siang dan juga pas pulang kerja. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, lah kenapa dibayar 2 kali sehari?
Jawabannya, biar begitu dapat duit di jam istirahat, si pekerja tuh bisa langsung lari sekencang mungkin untuk belanja sembako. Dan kalau mereka nunda belanjanya sampai sore waktu pulang kerja, duit gaji yang diterima siang tadi bisa jadi nilainya udah merosot tajam dan gak bakal cukup ya untuk beli sebutir telur. Krisis gila ini baru kelar setelah pemerintah menjalankan program stabilisasi mata uang baru di akhir Januari 1994 yang berhasil menurunkan inflasi dari ratusan juta persen itu jadi 0,6% per bulan doang ya guys. Yang kayak gini nih patut dicontoh. Jangan sampai udah tahu negara lagi inflasi dan harga sembako juga naik parah, negaranya malah tetap buang-buang duit terus ya. Hungaria. Dan terakhir ada negara Hungaria yang rajanya dari segala raja kehancuran mata uang nih ya guys. Yap, selamat datang di Hungaria pada tahun 1946, tepat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Kalau negara-negara lain bahkan termasuk Indonesia nih lagi berusaha menata negaranya sendiri menjadi lebih baik, Hungaria malah nyatet rekor hiperinflasi terburuk dong guys. Di bulan Juli 1946, harga barang di Hungaria berlipat ganda setiap 15 jam sekali, yang berarti uang yang ada di kantong kalian waktu bangun pagi, daya belinya tuh bakal hilang separuh di saat kalian tuh mau tidur di malam hari. Dan waktu inflasinya tuh udah gak masuk akal, Hungaria pun sampai nyetak uang kertas dengan denominasi terbesar di dunia, yaitu 100 quintillion pengo. Gila! Masalahnya udah dicetak sebanyak itu pun kertas pengo bener-bener gak ada harganya sama sekali, sampai-sampai dibuang gitu aja dong di jalanan. Krisis ini baru berakhir waktu pemerintahnya tuh nyerah dan mengenalkan mata uang baru bernama forin dengan kurs pertukaran yang bikin geleng-geleng kepala, yaitu satu forin baru ditukar dengan 400.000 kuadriliun pengo lama ya guys. Langkah ekstrim ini terpaksa diambil untuk meriset total psikologis pasar dan juga membunuh mata uang lama yang udah nggak ada harganya sama sekali. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.